Oke, bismillah. Jadi ini berikutnya adalah sesi Q&A buat teman-teman semua. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan itu tulis aja di kolom chatnya. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman kita di periode-periode sebelumnya. Yang pertama adalah tentang menu makan. Menu makan itu bebas dari hari pertama sampai hari ke-10. Kalau teman-teman cuma mau pakai hari pertama aja, silahkan. Ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau bolak-balik hari pertama jadi hari ketiga jadi hari kelima, hari kelima jadi hari pertama, itu boleh. Silahkan. Terus yang ketiga, apakah harus pakai nasi merah? Tidak. Teman-teman tetap boleh pakai nasi putih. Kalau mau pakai shirataki boleh, mau pakai beras coklat boleh, beras mati boleh, beras hitam boleh, silakan teman-teman, boleh semua ya. Terus tentang menu apalagi cemilannya boleh nggak? Saya dari hari pertama sampai hari ke-10 pakai cemilan itu aja, boleh. Boleh nggak cemilan pagi dibalik jadi cemilan sore dibalik jadi cemilan pagi, boleh. Boleh nggak buahnya saya nggak pakai buah yang ada di e-book, saya mau pakai buah yang lain. Boleh teman-teman. Yang penting teman-teman tanyakan ke coachnya dan komunikasikan dengan coachnya. Coach, saya pengen buahnya saya ganti buah naga. Boleh? Saya mau pakai buah melon. Boleh. Silakan teman-teman ya. Untuk yogurt juga tidak harus yogurt Greek. Teman-teman boleh pakai merek yogurt apapun. Teman-teman bisa pakai Cimori, teman-teman bisa pakai merek yogurt Kin, Greek dan segala macamnya. Silakan. Kemudian feedbarnya juga nggak harus merek feedbar, teman-teman boleh pakai snacking bar yang lain, Soy Joy atau apa yang paling sering Elmen, banyak lah ya. Intinya adalah snacking barnya. Mau pakai merek lain juga boleh. Garamnya tidak harus pakai garam Himalaya, garam biasa juga boleh. Minyaknya tidak harus juga olive oil, minyak biasa juga boleh. Terus masih boleh pakai saus, kecap, sambal. Tanya ke coachnya, ada resep sambal sehat ya. Terus gula juga masih boleh. Kalau mau penyedap saya sarankan pakai totole ya. Biasanya kita pakai kaldu jamur teman-teman, boleh banget. Dan ada beberapa hari yang tidak dicantumkan sayur-sayuran. Saya sarankan teman-teman tetap memasukkan lalapan di makan siang teman-teman ya. Tambahin sayuran, jangan pelit dengan sayur. Oke, itu untuk makanan, menu makan. Kemudian yang kedua, obat-obatan. Obat-obatan, multivitamin, madu, kopi, teh, itu tetap masih boleh teman-teman. Mau pakai infus water juga boleh, silakan. Madu per hari 1 sendok makan aja, tidak usah terlalu banyak, ya masih boleh per hari 1 sendok makan. Multivitamin boleh, bebas apa aja teman-teman. Kalau masih konsumsi multivitamin, buat ibu-ibu yang lagi menyusui, mau minum multivitamin untuk booster ASI atau susu untuk pelancar ASI, silakan, masih boleh. Untuk pecinta teh dan kopi, silakan. Kalau kopi disarankan kopi hitam klasik tanpa campuran creamer atau campuran susu. Kalau mau pakai gula, bisa pakai gula pasir setengah sendok makan, atau pakai gula stevia atau gula tropicana slim. Ya, begitu juga dengan teh. Teh juga boleh, kalau mau pakai gula setengah sendok makan aja gula pasirnya. Kalau mau pakai gula tropicana slim boleh, gula stevia boleh, gula diabetasol juga boleh. Oke. Terus waktu minumnya kapan? Bebas. Misalnya saya biasa minum kopi pagi, sok silakan. Saya biasa minum kopinya sore, silakan. Ya, waktu minum terserah teman-teman. Balik lagi ke teman-teman semua. Itu tadi udah menu makan, obat-obatan, multivitamin, kemudian tadi udah sambal, kecap, saus udah juga boleh teman-teman ya. Apalagi yang sering ditanyain itu tadi puasa juga udah apa tuh? By the way, sendok takar di Kaleng Shake udah ada sendok takarnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum sampai shake-nya, teman-teman bisa ganti dengan satu pilihannya. Opsi pertama adalah 2 sendok makan oat ditambah dengan susu low fat 250 ml, rasanya boleh coklat, boleh yang full cream, terus ditambah dengan oat tambah susu low fat. Oke, itu opsi pertama, oat tambah susu low fat. Opsi yang kedua adalah oat ditambah air ditambah buah. Buahnya bebas, buah apa aja. Saya biasanya pakai buah pisang. Atau opsi yang ketiga, susu low fat ditambah buah. Satu. Nah, jadi ada 3 opsi kalau teman-teman shake-nya belum datang. Itu untuk pagi sama untuk malam, ya.
Oke, itu tadi yang sering kali ditanyain teman-teman. Oh ya, satu lagi. Karbo itu boleh nggak harus nasi. Teman-teman boleh pakai kentang, boleh pakai ubi jalar, boleh pakai ubi yang oren atau ubi ungu juga boleh. Mau pakai roti gandum juga boleh. Roti gandum 2 helai untuk pengganti karbo ya kalau untuk makan siang. Apalagi saya rasa itu aja biasa. Oh, kalau mau minum jus boleh banget teman-teman, silakan kalau teman-teman mau minum jus. Tapi saya sarankan jusnya buat sendiri. Karena jus yang biasanya dijual itu udah disaring sehingga seratnya nggak ada, atau ditambahin pemanis, tambahin gula pasir dan segala macamnya. Jadi kalau mau buat sendiri silakan di jus buahnya, silakan teman-teman mau pakai jus, ya jus boleh. Oke, mari kita mulai. Kenapa ya BB yang 70 ke atas makannya 6 kali? Karena BB yang 70 ke atas, teman-teman, itu butuh bahan bakar kalori lebih banyak. Kalau misalnya BB 70 kilo kita kasih makan 5 kali, itu kalorinya kurang, yang jatuh-jatuhnya nanti jadi lemes. Ya, makanya kita harapkan teman-teman makannya 6 kali. Sementara yang BB di bawah 70 kilo itu makannya 5 kali. Oke? Coach, kalau pakai nasi itu takaran nasinya seberapa, Coach? Nasinya itu 4 sendok makan, atau kurang lebih 50 sampai 75 gram kalau ditimbang, ya. 4 sendok makan atau 50 sampai 75 gram kalau ditimbang. Oke. Coach, saya pekerja, kalau makan siangnya tidak tepat waktu bagaimana? Is okay, no problem. Yang penting ada waktu makan siang dari jam 12 sampai jam 2. Nah, di antara waktu itu silahkan untuk memenuhi kebutuhan makan siangnya. Coach, kebetulan aku sudah konsumsi lama, cuma aku kurang bimbingan dan pengetahuan. Kalau aku ada teh sama alunya boleh nggak? Kalau boleh, terus baiknya kapan waktu yang tepat buat minum oleh buat kakak, saya sarankan fokus dengan kebiasaan pola makan dan fokus dengan kebiasaan olahraga. Karena in the end of the day, suplemen itu hanya support aja. Kalaupun kakak tambahkan teh dan alu, tapi kalau kakak tidak fokus dengan jadwal makan, pola makan, dan segala macam, hasilnya nggak akan optimal. So, saya sarankan kakak fokus dengan pola makan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita mulai selama kelas berlangsung. Ya. Terus buah yang nggak boleh apa, Coach? Nggak ada, semuanya boleh. Ini kenapa kakak nanya buah yang nggak boleh? Semua buah boleh, akan tetapi ingat, perlu sekali teman-teman konsultasikan atau komunikasikan dengan coach teman-teman. Ya, tanya aja, coach, saya pengen makan buah nanas. Berapa banyak ya bolehnya? Nah, jadi semua buah boleh teman-teman. Tergantung dari pengaturannya aja. Oke? Ya, ini menjawab juga ya Kak Via. Coach, aku telat ikut Zoom. Nah, buat Kak Merga nanti ada recordingnya. Kita akan share di grup. Nanti Kak Merga bisa ikut dan nonton nonton rekamannya. Kalau cold press juice yang tanpa ampas boleh nggak, Coach? Boleh banget ya. Tapi biasanya dia overpriced, ya kan? Saya tuh suka bingung, jus-jus yang dijual di luar tuh, padahal kalau kita buat sendiri tuh lebih murah. Tapi kenapa cold press juice tuh mahal banget? Tapi kalau misalnya kakak nggak masalah, ya boleh-boleh aja. Kalau saya sih lebih suka buat sendiri aja. Saya tahu takarannya, terus ya walaupun memang agak lebih repot untuk cuci dan segala macamnya. But it's okay selama kakak no problem dengan harganya, kakak no problem dengan konsumsinya, silakan. Dari dulu kendala yang saya alami di pola makan sering banget lupa sama makan, sering skip makan. Ini yang saya takutkan di program ini. Kak Siva mulailah dengan pasang alarm atau reminder. Karena di awal-awal memang akan butuh effort dan tidak mudah untuk membalikkan kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dalam waktu 10 hari. It's all about proses. Jangan kejar perfeksionis karena dalam diet tidak ada yang sempurna. It's okay, no problem kalau sesekali kita lupa, tapi coba untuk pelan-pelan berprogres dan berproses. Ya, makanya kan Kak Siva ikut kelas ini supaya Kak Siva bisa pelan-pelan membiasakan diri terkait program dietnya. Oke, kalau saya biasanya pakai alarm dulu awal-awal Kak, pakai alarm. Pet. Saya lihat waktu makan. Minum air putih. Saya biasa pakai alarm dulu. Ya. Coach, aku kalau suka minum kolagen sebaiknya dihentikan selama program diet atau gimana? Silakan. Kalau kakak masih minum kolagen, tapi pastikan kolagennya itu difoto untuk kalorinya mungkin ya.
atau mungkin ada kandungan gulanya, bisa difoto terus dikirimin ke coachnya. Kalau misalnya ternyata masih fine-fine aja, kadar kalorinya ya is okay, no problem. Kalau minum kopi boleh sehari lebih dari 1 kali nggak, Coach? Buat saya pribadi, minum kopi itu boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, lebih dari 2 kali. Tapi balik lagi ke jumlah asupannya. Jadi kalau misalnya kakak mau 2 kali, is okay, no problem. Dan seperti yang saya bilang tadi, gulanya pakai gula Tropicana Slim, terus atau gula stevia atau apalah gula-gula yang pemanis buatan itu, atau kalau mau pakai gula pasir setengah sendok makan. Dan kopinya kalau bisa kopi klasik, yang kopi hitam, americano, espresso, yang gitu-gitu ya. Karena itu kalorinya rendah banget. Coach, saya kebetulan 12 hari ke depan saya ada agenda akan mengurangi waktu tidur. Apakah ada pengaruhnya, Coach? Pasti ada pengaruhnya, tapi seperti yang saya bilang tadi, jangan kejar sempurna dalam program diet. Just fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya ada hal-hal di luar yang tidak bisa kita kontrol, nggak perlu kita ngabisin energi memusingkan hal itu. Ya misalnya jadwal kerja yang harus membuat kita lembur, ya kita kan nggak bisa kontrol itu. Karena kalau kita memaksakan diri, nggak bisa bos, saya lagi diet, nggak mungkin dong. Ya. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, walaupun memang akan ada konsekuensinya, tapi setidaknya dengan kita paham dan sadar dengan hal-hal yang bisa kita kontrol, akan jauh lebih baik dibanding kita memusingkan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu ya, Kak Vika. Kalau buah naga boleh nggak? Boleh banget. Coach, aku suka coklat, apa masih boleh? Kalau Kak Via mau makan coklat, saya sarankan dark coklat. Boleh banget dark coklat ya. Kalaupun mau pakai coklat-coklat kemasan, itu biasanya banyak perisanya, perasanya, kandungan coklatnya malah sedikit banget, karena coklat yang asli sebenarnya nggak semanis coklat-coklat kemasan. Itu gulanya juga tinggi banget. Jadi saya tidak sarankan kalau mau pakai cemilan coklat, ya ini dong, apa? Fit bar coklat, snacking bar coklat juga bagus. Ya, coklat-coklat yang kayak gitu. Ya, apakah ada cheating day? Kalau ada, do and don'ts-nya apa di hari? Saya pribadi adalah orang yang paling nggak suka dengan konsep cheating day. Cheating day itu adalah konsep di mana kita seakan-akan dibebaskan 1 hari dan sisanya kita masuk lagi dalam penjara. Padahal kan kita lagi pengen dietnya, lagi enjoy-enjoynya. Makanya buat saya pribadi nih, Kak Erma, nggak ada cheating day. Yang ada adalah back on track. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada situasi dan kondisi yang memungkinkan kita untuk keluar dari jalur program diet, it's okay. Habis itu kita langsung on track lagi dengan dietnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kak Erma adalah orang yang notabene pengen melakukan cheating day, maka saya sarankan cheating day itu adalah pilih 1 waktu dan hanya 1 porsi. Nah, 1 waktu dan 1 porsi. Cheating day bukan seharian. Cheating day adalah 1 waktu pola makan dan hanya 1 porsi. Misalnya, teman-teman pengen cheat day-nya pizza, maka pilih 1 waktu, mau di sarapan atau dimakan siang atau dimakan malam. Kemudian porsinya apa? Pilih aja yang small pan, yang pan-nya kecil aja. Udah, habis itu langsung balik lagi. Nah, kebanyakan orang cheating day itu adalah seharian, dari pagi sampai tidur itu bablas semuanya, kayak balas dendam, ya. Untuk jam tidur, kalau masih punya baby yang suka bergadang, gimana, Coach? Sehari hanya 4-5 jam tidur aja, apakah pengaruh? Pasti pengaruh, dan selalu saya bilang, kontrol pada apa yang bisa kita kontrol. Ya kan nggak mungkin baby kita, mama lagi diet, kamu nggak boleh nangis, nggak mungkin. Ya, namanya baby, ya udahlah. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kontrol air putih, kontrol pola makan, kontrol serat, protein, kemudian kontrol waktu makan. Ya, walaupun kita agak miss dan kurang sempurna di waktu tidur, but it's okay. Oke. Makan kurma boleh nggak? Boleh banget, Kakak, 3-5. Kalau puasa, ambil sunnahnya juga boleh. Jadi pas buka puasa, ambil sunnahnya, makan 3 biji kurma, habis itu langsung makan lagi cemilan sorenya, boleh. Kalau mau kurma mau jadikan cemilan, maka boleh makan 5 kurma. Boleh. Ya. Coach, adakah efek pertama kali ngikutin diet ini lemes atau gimana, Coach? Takutnya pas lagi ngurusin baby sendiri badan lemes. Enggak.
Karena di program diet ini teman-teman semua yang mungkin akan terasa banget efeknya itu adalah rutinitas dari pola makan teman-teman. Yang biasanya teman-teman terbiasa dengan ngawur, makan ini, makan itu, nah sekarang lebih teratur. Nah, switchingnya itu tuh yang agak kerasa. Karena apa? Karena biasanya jam 9, gorengan, jam 10, kayaknya lucu nih kalau ngemil-ngemil cantik, sore nongkrong-nongkrong, makan yang lain, nanti malam martabak. Nah, itu tuh perubahan-perubahan itu. Tapi selebihnya insya Allah tidak akan lemes, akan kenyang sekali ya karena menunya sudah dibuat dan dicoba, kenyang sekali. Saya bisa pastikan teman-teman pasti akan sangat kenyang dengan programnya. Ya. Kemudian, coach, proteinnya aku kurang suka daging dan ikan. Kalau setiap hari pakai telur putihnya aja nggak apa-apa, coach. Is okay, no problem. Dan Kak Dewi juga boleh kok pakai protein nabati. Bukan hanya protein hewani, juga boleh. Protein nabati misalnya tahu tempe, itu juga boleh dikreasikan. Edamame juga boleh dikreasikan sebagai pengganti dari alternatif dada ayam dan ikan. Ya. Cemilan bisa dimakan di malam atau berubah jamnya. Cemilan sesuai dengan jamnya, Kak. Cemilan pagi dan cemilan sore. Ada strategi gimana cara nahan rasa lapar nggak, Coach? Nggak ada. Karena manusia kebutuhan pokoknya adalah sandang, pangan, papan. Makan. Gimana pula kita mau cara nahan rasa lapar? Yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi rasa lapar. Apakah ini lapar beneran atau lapar sensori? Nah, jadi strategi untuk mengidentifikasi rasa lapar itu bisa, Kak. Tapi kalau Kak Erma mau menahan rasa lapar tuh enggak saya sarankan. Karena ya namanya lapar ya manusiawi lah. Hewan aja juga ada rasa lapar, tumbuh-tumbuhan juga makan kan. Jadi kalau teman-teman sudah makan, tapi teman-teman tiba-tiba muncul rasa lapar lagi, itu bisa aja penyebabnya dua. Yang pertama, kurang minum air putih. Yang kedua, teman-teman lapar sensori. Misalnya, teman-teman sudah makan, teman-teman balik ke aktivitas, terus ada yang bawa atau masak mie goreng. Nah, mie goreng nih. Nah, muncul rasa lapar. Itu lapar sensori, teman-teman. Atau ketika teman-teman lagi beraktivitas, tiba-tiba teman-teman lagi scrolling di Instagram atau di TikTok, ada yang lagi masak. Aduh, lapar nih. Nah, itu lapar sensori, teman-teman. Dari mata, tadi dari hidung, atau juga dari telinga. Ketika teman-teman lagi beraktivitas, ada yang ngobrolin. Kayaknya seru deh, nanti kita balik ini kita makan bakso. Dengar bakso nih, waduh, lapar sensori. Padahal udah makan. Ya, jadi yang bisa kita lakukan Kak Erma adalah mengidentifikasi apakah kita memang benar lapar atau ini hanya lapar sensori aja. Oke, Coach, shake-nya bisa di blend sama buah-buahan nggak? Jadi smoothies gitu. Sebenarnya tidak disarankan, tapi kalau misalnya teman-teman sibuk dan pengen yang praktis, boleh-boleh aja. Akan tetapi kalau teman-teman gabungkan shake dengan buah, maka tidak ada waktu cemilan lagi. Misalnya, teman-teman paginya itu adalah shake campur pisang. Let's say lah seperti itu, shake campur pisang. Maka cemilan paginya nggak ada. Ya, karena sudah dipindahkan di sarapan. Atau teman-teman pengen shake-nya itu campur buah naga, tapi makannya di malam hari, maka cemilan sore nggak ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau praktis ya ditambahkan. Tapi kalau buat saya pribadi adalah mending teman-teman tetap bisa makan 5-6 kali. Ya, jadi lebih terasa sugestinya terasa lebih kenyang. Ada lagi guys? Nah, ini juga nih. Kalau teman-teman pengen shake-nya itu di blend, kemudian teman-teman makannya besok pagi, saya sarankan jadikan dia overnight oat. Bukan overnight oat ya. Overnight shake. Jadi masukin ke dalam tempat, tapi digabung dengan buah-buahan. Ya, bukan shake-nya aja. Kalau shake-nya aja sendiri, teman-teman blend, atau teman-teman buat di shaker atau dikocok, terus teman-teman baru minum besoknya, atau teman-teman masukin kulkas terus minum lagi, itu potensi aromanya akan berubah.
teksturnya berubah. Kenapa? Karena shake ini tinggi protein, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, protein itu kalau disimpan terlalu lama, aromanya udah nggak sedap. Jadi saya sarankan kalau buat shake itu langsung dihabiskan. Kecuali teman-teman pengen buat overnight shake, itu boleh banget. Malam-malam teman-teman buat shake, terus masukin buah, masukin perintilan-perintilan lain, terus masukin dalam wadah, terus masukin ke kulkas. Besok pagi jadiin sarapan. Boleh buat overnight. Tapi kalau misalnya buat terus dikocok aja, shake-nya aja, minumnya nanti, nah itu biasanya tuh rasanya berubah, teksturnya berubah, apalagi aromanya. Karena dia protein tinggi. Ya. Ada lagi, waduh, udah kelebihan, Masya Allah. Teman-teman, saya rasa itu aja dulu. Kalaupun nanti teman-teman masih ada hal yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan di grup ya, atau bisa teman-teman lanjut tanyakan ke coach teman-teman. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili semua para coach, karena teman-teman di antara ratusan coach atau mungkin ribuan coach di luar sana, teman-teman memberikan amanah kepada kami untuk membantu teman-teman dalam program DIR ini. Dan insya Allah amanah yang teman-teman berikan akan kami jaga dan akan kami bantu teman-teman semaksimal mungkin untuk bisa dapetin target dalam program yang akan kita mulai tanggal 22 Desember ini. So, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.